Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang linear digital IC. Nanti ada dua bagian. Hari ini kita akan mempelajari bagian pertama. Jadi hari ini kita akan mempelajari tiga, yaitu komparator, digital converter, atau digital to analog converter, dan sebaliknya analog to digital converter, dan timer. Pekan depan kita akan mempelajari sisanya. Ya, yang pertama tentang komparator sirkuit. Jadi ini komparator sirkuit ini merupakan operasi pembanding dari namanya compare. Dia membandingkan antara nilai positif dan negatif. Nah, jadi nanti tergantung dengan referensinya. Misalnya di sini ada referensi plus 2, maka nanti ini sebagai pembanding. Jika dia lebih besar atau lebih kecil dari plus 2, maka nanti outputnya akan bernilai digital. Jadi bisa positif atau negatif, nanti tergantung dia diletakkan di mana. Jadi misalnya kalau dia plus 2, misalnya di sini plus 2 ada di sini, maka ketika dia lebih besar dari 2, dia akan bernilai V plus saturasi. Ketika dia sudah sampai di sini kurang dari 2, itu dia akan mencapai minus saturasi. Jadi outputnya digital hanya lebih besar atau lebih kecil. Jadi 1, kalau ini dianggap 1, atau 0 gitu misalnya. Jadi plus V saturasi atau minus V saturasi. Nah, ini ada contoh sirkuitnya. Jadi di sini ketika dia tegangan di sini lebih besar dari VI, di sini input VI, berarti di sini reference voltage-nya ada di sini, Vref-nya. Maka inputnya VI ini akan dibandingkan dengan V referensinya. Jadi nanti kalau dia lebih besar, maka nanti akan menghasilkan V plus. Di sini kita lihat V referensinya kalau dari voltage divider inputnya 12, maka di sini nanti dia akan menjadi 6 volt. Maka di sini tegangannya 6 volt pakai atau menggunakan voltage divider. Jadi nanti di sini V inputnya dia dibandingkan dengan V referensi. Karena V referensinya ada di minus di sini, maka ketika dia lebih besar, ini disebutnya non-inverting komparator. Kita menggunakan op-amp 741. Nah, ketika dia lebih besar, maka nanti outputnya akan positif 12. Karena di sini menggunakan input 12 volt. Jadi nanti sini outputnya ketika dia lebih besar dari 6 volt, dia akan menjadi plus 12. Kalau dia lebih besar dari 6 volt. Kalau dia kurang dari 6 volt, maka dia akan menjadi minus 12. Nah, nanti di sini digunakan sebagai driver LED. Jadi nanti di sini mungkin ditaruh sensor, bisa ditaruh sensor LDR gitu misalnya ya, light dependent resistor, sensor cahaya. Jadi bisa digunakan misalnya sebagai lampu seperti itu. Tapi ini kebalikannya berarti ya. Oke, ini yang non inverting. Nah, kalau yang inverting referensinya ditaruh di positif, kemudian inputnya ada di negatifnya. Jadi ini kebalikannya. Hasilnya juga seperti itu. Kalau dia
kurang dari 6 volt, malah dia jadi positif 12. Jadi ketika dia kurang dari 6 volt, maka dia akan outputnya positif 12. Jadi ini disebutnya inverting, kebalikan. Ya, ini adalah rangkaian komparator menggunakan op-amp 741. Nah, ini bisa kita coba di Tinkercad, misalnya seperti ini. Kita bisa menggunakan LDR. Kita coba. Ini kita start simulasinya. LDR-nya kita. Nah, ini ketika dia gelap, resistansi tinggi, artinya di sini tegangannya menjadi lebih besar. Ketika dia terang, tegangannya jadi lebih kecil dan dia mati LED-nya. Seperti itu. Jadi ini komparator. Baik, kita lanjutkan. Nah, keuntungannya menggunakan komparator IC ini adalah faster switching, built-in noise immunity, dan output capability directly driving load. Jadi ini kalau kita hanya misalnya menggunakan untuk lampu, misalnya tadi LDR, light dependent resistor, untuk menyalakan lampu, misalnya untuk deteksi malam hari. Jadi lampunya misalnya ketika malam hari itu menyala. Nah, ini bisa menggunakan komparator IC. Kalau sekarang misalnya marak menggunakan Arduino, nah itu terlalu over, karena Arduino sebenarnya tidak hanya komparator tapi banyak yang lainnya. Nah, kita cukup menggunakan komparator IC jika ingin fungsinya hanya satu. Jadi cukup menggunakan satu IC, kita bisa menyalakan sebuah lampu dengan LDR. Oke, next yaitu digital to analog converter. Jadi ada dua sebenarnya. Ini digital analog converter sendiri ada dua, ADC, ADC dan DAC. Ini kebalik nih ya. Harusnya kalau digital to analog converter ini DAC, dan analog to digital converter ini ADC. Jadi digital to analog artinya dari digital yang misalnya 4 bit. Digital 4 bit itu kalau kita tulis 0, 1, 0, 0, maka nanti ini kita harapkan keluar 4 volt. Seperti itu. Karena di sini secara digit dia menghasilkan nilai 4. Atau misalnya 0, 0, 1, 0, ini kan 2, artinya ini bukan 4 bit, berarti bernilai 4 bitnya, dan ini bernilai 2, maka ini kita harapkan menghasilkan 2 volt. Jadi dari digital kita convert ke analog signal. Begitu juga sebaliknya dari analog to digital converter, artinya jika kita punya input atau pembacaan sensor kita misalnya 2,1. Nah, ini kita pengen masuk ke sebuah sistem digital, maka menggunakan ADC. Nah, selanjutnya ini contoh DAC menggunakan ladder network. Jadi dia menggunakan resistor-resistor ini sebagai pembanding. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Jadi V outputnya nanti tergantung sama nilai V referensinya juga. Jadi nanti ada tegangan referensinya. Kemudian kalau dihitung ini D0 itu digit ke 0, digit ke 1, bit ke 0, bit ke 1, bit ke 2, bit ke 3. Kalau misalnya tadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bit seperti ini, maka ini bit ke 0, bit ke 1, bit ke 2, bit ke 3. Di 0, 1, 2, 3. Nah, ini
Ini di atas nih perhitungan digital secara biasa, kita mau tahu nilai digitalnya berapa. Kemudian dikalikan referensi, jadi tergantung sama tegangan referensinya, dibagi dengan jumlah bitnya. Kalau dia 4 bit artinya 2/4, kalau 2 bit artinya 2/2. Nanti resolusinya bisa digunakan rumus ini. Jadi kalau referensi yang 2/4 itu baiknya sama dengan 2/4, misalnya 16 gitu. Jika memang jika mau resolusinya 1 volt. Jadi 16 volt ini nanti kalau referensinya 16 volt, maka outputnya itu dia bisa memiliki resolusi 1 volt. Baik, ini kita lihat contoh dari DAC, Digital to Analog Converter. Nah, ini contoh dari DAC, kita menggunakan Tinkercad. Kita start simulasinya dulu. Di sini referensinya 16 volt. Artinya kalau tadi dia ini menggunakan 4 bit. Kalau ada 4 bit referensinya 16 volt, maka dia memiliki resolusinya 1 volt. Ini kita matikan semua dulu. Oke, ini bit ke-0, bit ke-1, bit ke-2, bit ke-3. Nah, misalnya kita nyalakan bit ke-1 dan bit ke-3, maka dia akan menjadi 1001 atau 9 volt. Nah, kalau kita matikan bit ke-0-nya, maka jadi 1000 atau 8 volt. Jadi ini mengubah dari bit. Ini bitnya kita representasikan dengan saklar atau switch. Dan nantinya ini akan diubah ke analog. Analog tuh dia sinyalnya berupa tegangan. Jadi dia outputnya merupakan analog atau tegangan. Ya, jadi ini contoh dari DAC, Digital to Analog Converter. Nah, sebaliknya dari DAC, kebalikannya itu ADC, Analog to Digital Converter. Nah, di ADC ini ada dua tipe, ada dua versi, ada yang dual slope conversion dan ladder network conversion. Nah, yang dual slope conversion itu seperti ini. Jadi dia menggunakan slope yang dua. Jadi ada dua slope, ada dual slope. Nanti kita lihat slope-nya itu maksudnya apa. Jadi ini di sini dia menggunakan integrator di sini untuk membuat slope-nya. Terus nanti dia di compare atau di komparator. Jadi nanti di sini digital output-nya itu dari counternya. Nanti counternya akan menghitung berapa positif dan negatif slope-nya. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Jadi misalnya di sini rising slope itu yang sebelah kiri. Rising slope itu menggunakan fixed time interval. Jadi kalau misalnya tegangannya rendah, maka nanti integratornya, jadi kalau input analognya rendah, maka integratornya di sini akan mendapatkan nilai yang kecil juga di sini. Ini fixed time interval, jadi di sini intervalnya sama. Kemudian dari sini nanti falling slope-nya atau pas turunnya ini menggunakan fixed discharge rate, jadi kecepatannya sama. Nah, nanti akan dihitung nih, kalau tegangannya yang kecil, dia akan menghasilkan counter interval yang kecil. Counter interval yang kecil itu artinya dia nilai digitnya juga kecil. Anggaplah di sini misalnya apa? Ini 2 volt, ini 4 volt. Ini tegangan dari ini ya, ini bukan nilai ininya tapi nilai tegangan input voltage-nya, dan ini 8 volt. Nah, ketika nilai tegangannya 2 volt, maka nanti direpresentasikan dengan penurunan ini yang falling slope ini. Jadi di sini nanti dihitung timernya, count intervalnya. Semakin besar tegangan inputnya, maka nanti count intervalnya juga semakin besar. Seperti itu. Nah, ini count intervalnya yang akan menghitung berapa sih
digit atau dia jadi nilai digitalnya berapa. Nah, versi yang kedua dari ADC itu ladder network. Nah, dia menggunakan komparator. Beda dengan tadi, kalau tadi integrator baru komparator. Nah, ini langsung komparator. Kemudian nanti komparator ini melihat apakah dia sudah sama dengan referensinya. Nah, ini menggunakan ladder network. Jadi di sini kan prinsipnya menggunakan ladder network. Kita belajar tadi di DAC, digital to analog converter. Jadi apa yang diterima di sini ini dalam bentuk digital. Jadi digitalnya itu nanti diubah lagi ke analog di sini sebagai pembandingnya nih, sebagai referensi. Sebagai inputnya. Jadi ini yang dari ladder network ini yang yang nilai-nilai tangga ini. Nah, analog inputnya ini yang referensinya. Nah, kalau dia sudah sama dengan referensi di sini, nanti count intervalnya akan stop. Jadi di sini akan stop dan dia akan menghitung nilai pulsanya berapa, ini ada berapa gitu. Terus nanti ini akan menjadi digital output. Nah, digital output ini yang akan merupakan output dari ADC-nya. Jadi ADC itu misalnya kalau kita punya ADC berapa, sama kayak tadi di AC 4 bit, misalnya 4 bit ADC. Kemudian nanti kita misalnya di sini analog inputnya 16 volt. Maka ADC 4 bit ini akan mengeluarkan nggak bisa berarti. Dia 8 volt, maka kalau 4 bit itu bisa mengeluarkan 1000 seperti itu. Nah, ini adalah ADC. Kita lihat lebih detail perhitungannya. Jadi sama seperti di AC, dia resolusinya juga seperti ini menghitungnya, V-referensinya. Jadi kalau di sini tadi V-referensinya itu yang ada di sini. Oh, ini berarti ini referensi di sini beda, nih referensi komparator ya. Jadi kalau di sini V-referensinya kalau kita lihat nanti V-referensi dari sebuah ADC yang umum. Jadi dia punya V-referensi atau tegangan utamanya. Anggaplah tegangan utamanya kalau di ATmega ya, misalnya 5 volt. Dia punya V-referensi 5 volt. Terus kalau ATmega itu punya ADC 10 bit, berarti 2/10. Nah, ini bisa tahu nih, dari sini 5 dibagi 2/10. 2/10 itu 10/23. Jadi 5 volt dibagi 10/23. Ini anggap 1000, jadi 0,005 volt. Jadi 1 bit itu bukan 1 bit, satu clock kalau di sini artinya satu step itu bisa mendapatkan atau sama dengan 0,005. Jadi kalau kita punya tegangan yang misalnya sensor ya, ada sebuah sensor tegangannya itu kecil sekali, 0,006. Nah, 0,006 ini dibaca sama sensor yang 10 bit atau ADC yang 10 bit, dia tetap terbaca satu nilai digitalnya. Karena dia resolusinya 0,05. Jadi bisa dibaca tapi hanya satu. Kalau misalnya sensornya nanti naik jadi 0,008, tetap dibaca satu. Bukan dibaca 2. Kalau dia nanti naik 0,012, baru dia masuk ke nilai digital 2. Digital 1 itu kalau dia 10 bit berarti 0,0000 nih 5, 0,0001. Kalau 2 berarti 0,000,0,0,010. Seperti ini.
dan seterusnya. Artinya kalau sensor seperti ini, kalau kita punya ADC 10 bit, itu masih kurang. Mungkin butuh ADC yang 16 bit. Baru dia bisa membaca perubahan skala, ini kalau satuannya volt, skala 2 milivolt. Jadi kalau misalnya sensornya seperti ini tidak bisa. Cuma kalau sensornya dia misalnya 0,1, 0,2, nah itu bisa menggunakan ADC yang 10 bit. Jadi resolusi itu gunanya untuk mengetahui atau untuk menentukan kita bisa tidak membaca misalnya kalau dalam kasus aplikasi sensor tersebut. Nah, ada juga waktu konversinya. Jadi kita bisa menghitung waktunya berdasarkan frekuensinya. Jadi kalau kita punya clock frekuensi, kita tahu clock frekuensinya, nanti kita bisa hitung. Misalnya ada 12 bit ADC dengan 1 MHz clock. Ya, tinggal kita bagi dengan clocknya, kita bisa tahu satu tangganya itu menghabiskan waktu berapa lama. Ini 4,1 milisecond. Artinya kalau kita mau 1000 atau tadi misalnya nilainya 1000, itu butuh waktu berarti 4 detik, sekitar 4 detik, karena 4 milisecond kali 1000. Seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu timer circuit. Nah, timer circuit ini menggunakan IC 555. Nanti di datasheetnya ada gimana cara membuat sistem minimumnya untuk mendapatkan frekuensi tertentu. Jadi frekuensinya ini nanti ditentukan oleh RA, RB, dan C. Seperti ini rumusnya. Kemudian ada operasi yang namanya astabil. Jadi ini astabil, jadi dia akan nyala terus on off seperti ini dengan frekuensi yang bisa dihitung. Jadi ini timer output yang astabil itu repetitive square. Jadi dia akan terus mengeluarkan pulsa atau di sini PWM. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini menggunakan IC 55, kemudian kapasitansinya 470 mikrofarad. Ini resistansnya 1000 dan 1 kilo. Oke, jadi itu bisa kita lihat di sini on off, artinya nyala mati itu pulsanya seperti ini. Ini yang astabil. Nah, yang kedua ada monostabil operation. Dia perlu di trigger. Ada input trigger timer di sini di pin kedua. Ini beda, tadi ada RA RB, tapi di sini nggak ada RB-nya. Nanti ketika ada trigger one shot pulse, ini timer outputnya one shot. Jadi ini pulsanya 1 ketika ada trigger. Jadi ketika dia nerima trigger, nanti ada pulsa yang akan dibangkitkan. Oke, baik, cukup untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.